Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran basis data MariaDB atau MySQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur atau fungsi di dalam DBMS MariaDB. Ya, fungsi atau prosedur mungkin istilah yang sering kita dengar adalah fungsi ya, tapi di dalam database ada istilah lain prosedur ya, di pemrograman metode ya, tapi semuanya sama saja teman-teman ya. Fungsi atau prosedur adalah aplikasi pemakai database ya, seringkali nanti memerlukan eksekusi beberapa perintah SQL sekaligus ya untuk menyelesaikan suatu bisnis proses. Contohnya teman-teman, transaksi penjualan dan update stok, pencatatan penerimaan barang dan update status dan seterusnya. Nah teman-teman, akan lebih mudah bagi programmer jika sekumpulan SQL tersebut dibungkus ya, atau di encapsulate dalam sebuah operasi abstraksi. Nah teman-teman, dengan adanya fungsi nanti perintah SQL itu dikumpulkan menjadi satu dan nanti sifatnya reusable design, bisa dipakai berulang-ulang. Nah, untuk membuat fungsi atau prosedur nanti harus ada nama fungsinya, parameternya atau argumennya, nilai kembaliannya ya. Lalu nanti ketika ada deklarasi variabel lokal kita coba buat jika diperlukan. Baik teman-teman, untuk membuat fungsi atau prosedur di dalam MariaDB ya atau MySQL, nanti akhir statement dari query-nya yang biasanya titik koma kita ubah selain titik koma. Kenapa teman-teman? Tadi ya, karena bisa jadi di dalam satu tubuh fungsi atau prosedur nanti ada beberapa perintah query. Kita ketahui bahwa satu perintah query diakhiri dengan titik koma. Jikalau delimiternya, akhir statement query-nya tidak diubah, ya masih tetap titik koma, maka nanti jika ada di sebuah fungsi, ya, lalu ada satu query berakhir kan titik koma, maka dianggap selesai fungsinya. Padahal mungkin masih ada nanti SQL yang lain. Oleh karena itu delimiternya kita ubah, yang tadinya titik koma menjadi misalnya double dollar atau yang lain juga boleh ya. Nanti ketika selesai membuat prosedurnya barulah delimiternya dikembalikan normal, yaitu titik koma. Ini contohnya create prosedur, nama prosedurnya apa, buka kurung. Tadi di teorinya fungsi atau prosedur bisa menerima parameter, bisa juga nanti tidak. Jika satu parameter nanti masukkan parameternya apa, jika lebih dari satu nanti dipisahkan dengan tanda koma. Ya nanti kita akan belajar membuat prosedur yang tidak ada parameternya, yang parameternya satu, lalu yang parameter atau argumennya lebih dari satu. Nah untuk memulai fungsi diawali dengan keyword begin, lalu kode-kode SQL-nya bisa banyak, tak terhingga gitu ya, karena teman-teman delimiternya sudah diubah, bukan titik koma lagi melainkan double dollar gitu ya. Baik, kalau sudah selesai end ya. Jadi kalau di pemrograman ada blok buka tutup kurung kurawal di dalam database ya, nanti blok fungsinya ditandai dengan begin sama end. Lalu selesai fungsinya baru akhir statement diakhiri dengan delimiternya double dollar, karena kita ubah yang tadinya titik koma menjadi double dollar gitu ya. Untuk memanggil fungsi nanti call, keywordnya call, nama prosedurnya atau nama fungsinya ya. Jika fungsinya tidak memiliki parameter ya, panggilnya tanpa parameter. Jika memiliki parameter, ya sebutkan parameternya berapa, misalnya 1, 2, dan seterusnya. Jadi seperti itu cara memanggil prosedur. Baik, membuat prosedur ya, misalnya ya fungsi atau prosedur untuk menampilkan produk. Tadi saya bilang ya bahwa fungsi atau prosedur reusable design bisa dipanggil berulang-ulang ya, delimiternya dirubah dulu, create prosedur show produk, lalu mulai
Lalu kita tampilkan query-query standar gitu ya. Lalu akhir fungsi teman-teman diakhiri dengan N. Lalu jangan lupa ya, delimiternya akhir statement query diakhiri dengan double dollar. Setelah itu delimiternya dikembalikan normal. Untuk memanggil fungsinya call nama fungsi show product, nanti sama saja melakukan select kode nama harga stok from product. Baik, kita praktekkan teman-teman. Pastikan ya service database MySQL-nya jalan. Nah, kita pakai command from lagi ya. Ya, saya menggunakan XAMPP yang ada di C, berarti saya pindah dulu change directory spasi backslash ya, enter. Change directory XAMPP backslash MySQL ya, backslash MySQL backslash bin seperti biasa ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke database DB Toko seperti pada video sebelumnya. MySQL ya, min u user menggunakan root saja ya, min p nama databasenya DB Toko ya, tidak titik koma ya, ini kan belum masuk ke dalam database, ini masih di luar ya. Ya, passwordnya tidak ada ya teman-teman ya. Kita akan membuat fungsi ya. Kalau sebelumnya kan begini ya, select bintang from produk misalnya gitu ya, titik koma delimiternya akhir statementnya ya. Nah sekarang karena kita ingin membuat prosedur, maka teman-teman ya kita ubah delimiternya menjadi selain titik koma. Delimiter misalnya tadi double dollar. Ya, jika teman-teman sekarang jalankan select bintang from produk, titik koma, dia tidak akan berakhir. Tuh ya, dianggap belum selesai. Selesainya nanti teman-teman dengan apa? Double dollar. Ya, gitu ya. Jadi sekarang delimiternya sementara berubah, bukan titik koma akhir statementnya, melainkan double dollar. Ya, baik teman-teman ya. Create, ya, gitu. Apa membuat prosedur tadi teman-teman? Create prosedur ya. Misalnya kita ikuti slide aja ya. Create prosedur, nama prosedurnya show product. Boleh show product. Nggak boleh ada spasi ya. Nanti mau underscore boleh atau awal kata keduanya huruf besar boleh, silakan. Tanpa parameter. Ya, tanpa parameter. Fungsi itu ciri khasnya setelah nama fungsinya ada buka tutup kurungnya, lalu di sini tidak ada argumen atau tidak ada parameter di dalam fungsi show product. Ya, setelah itu teman-teman ya mulai begin sama end nanti ya. Mulai, saya enter aja ya biar enak. Begin, mulai. Ya udah, lakukan query standar. Select misalnya kode nama produk, harga sama stok. Dah cukup itu aja ya. ID-nya nggak usah gitu ya. Apa from produk. Nah, ini kan titik koma selesai nih. Nanti teman-teman kalau mau ada query yang lain berarti kan silakan gitu ya. Sekarang kita contohnya satu query dulu ya. Maka kalau tidak delimiternya diubah menjadi selain titik koma, ini dianggap sudah selesai, padahal ini belum selesai, baru pertengahan dalam fungsi gitu ya. Belum end kan? Ya, belum ada begin, ada end gitu ya teman-teman ya. Lalu teman-teman setelah itu end, akhir statement baru double dollar ya. Setelah itu teman-teman end, akhir statement double dollarnya boleh di sini ya, enter. Baik teman-teman ya, sekarang kita sudah memiliki satu prosedur. Coba kita lihat show prosedur status ya, statusnya kita lihat. Oh, saya lupa, delimiternya masih ini ya, double dollar ya, nanti kita balikin. Nah teman-teman, sudah ada di DB Toko satu prosedur bernama show product. Ya, perintahnya apa? Show prosedur status. Delimiternya belum kita balikin ya, masih ke double dollar. Sekarang balikin dulu. Ya, delimiter kita balikin normal ya. Titik koma. Nah, gitu ya. Apa tadi perintahnya? Show prosedur status titik koma. Sekarang sudah normal. Ya, oke. Teman-teman, sekarang manggil fungsinya begini aja. Call nama fungsinya apa tadi? Show prosedur ya, show produk, show produk ya, titik koma ya. Call show produk
produk ya. Cara memanggil fungsinya di dalam slide juga disiapkan ya. Nanti call show produk. Ya, seperti itu ya. Call show produk, buka tutup kurung titik koma. Akhir statementnya sudah normal, delimiternya titik koma, enter. Nah, hasilnya teman-teman ya seperti query standar. Select kode nama harga stok from produk. Sebenarnya ini mirip dengan apa teman-teman yang sudah kita pelajari, table view gitu ya. Bisa juga table view ya. Jadi dia reusable design, bisa dipakai berulang-ulang. Bedanya antara table view dengan prosedur, nanti kalau di prosedur kita bisa melakukan logika, bisa melakukan operasi di dalamnya. Kalau di table view tidak gitu ya, itu query standar aja. Baik teman-teman ya, sudah berhasil cara membuat sebuah fungsi dengan tanpa parameter. Selanjutnya ada sampel lainnya teman-teman. Selanjutnya dengan parameter. Misalnya saya akan menampilkan produk yang jenisnya apa teman-teman, elektronik, berarti ID jenisnya nomor 1. Coba kita lihat. Select bintang from produk, tadi sudah ada ya. Nah, yang berjenis ID nomor 1 elektronik ya. Elektronik berarti dia butuh parameter. Apa nama fungsinya? Ya, show produk elektronik dengan menerima satu parameter ID prod. ID juga boleh, nanti namanya bebas, bertipe data integer dengan query yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, jadi sekarang menerima sebuah parameter. Menerima sebuah parameter bertipe data integer. Iya kan? Jenis ID, tipe datanya integer, jadi disesuaikan. Nanti manggilnya show produk elektronik ya 1, atau show produk aja kali ya namanya ya, show produk ya. Tapi sekarang ada parameternya 1. Kalau kita ganti 2, nanti furniture atau kita ganti ya. Kalau yang pertama kan show produk tanpa parameter berarti semua produk. Nah, nanti yang kedua yang menerima parameter show produk dengan ID jenisnya. Nah, 1 elektronik, 2 furniture, 3 makanan, 4 minuman, gitu ya. Kebetulan di sini minuman belum ada, baru teman-teman makanan ya, biskuit coklat nih ya. ID jenisnya nomor 3. Baik, ya. Jadi teman-teman reusable design ya. Sekarang kita tanda panah kata saja. Jangan lupa delimiternya kita ubah kembali menjadi double dollar. Ya. Create, kita samain aja teman-teman ya. Create, biar kita nggak buat lagi ya. Create prosedur show produk, tapi dia menerima apa teman-teman parameter, misalnya ID prod ya, ID produk. Atau ID aja juga boleh teman-teman, namanya bebas ya, bertipe data integer. Nah, sekarang show produk menerima satu parameter, yaitu berupa ID jenisnya. Jenisnya apa? Atau saya biar nggak teman-teman nggak bingung, takutnya ini dianggap primary key atau foreign key. Bukan, ini bebas. Ini variabel. ID card kategori ya, namanya bebas ya teman-teman. Mulai, begin. Ya, begin. Select bintang from produk, semuanya aja ya kita tampilin ya. Where jenis ID sesuaikan dengan kolomnya sama dengan, nah kita lihat slide teman-teman. Nanti ID prod kalau kita ID card, jadi dia kembali ke variabel yang sudah di-define di atasnya. Where jenis ID sama dengan ID card, titik koma, selesai ya, ngapain selesai ya. Terus teman-teman apa? N, ada begin, ada N, double dollar. Oke. Oh, show produk already exist ya. Oh, berarti teman-teman ya, nama prosedur nggak boleh sama ya. Nama prosedur nggak boleh sama ya. Ya, namanya dibedain boleh ya. Create prosedur show, jangan show produk. Walaupun di sini ada parameter yang sebelumnya nggak ada, tetap nggak boleh sama. Ya, namanya kita berubah misalnya get produk. Nah, gitu deh. Get produk, dapatkan produk. Nah, ini ya. Ada satu parameter ID card bertipe data integer. Oke, mulai. Select bintang ya from produk, where ID jenis, ID card gitu ya. Ada N,
Oke, berhasil. Teman-teman, delimiternya balikin dulu. Delimiternya balikin ke titik koma. Coba perintahnya apa? Prosedur apa teman-teman? Status ya. Besar kecil sebenarnya bebas ya. Ya. Prosedur, tulisannya salah. Prosedur ya, status. Oke, ada dua. Yang pertama tadi produk tanpa parameter, yang kedua get produk ada parameternya 1 ya. Teman-teman, kita coba panggil produk elektronik, berarti call get produk elektronik ID JDC nomor berapa? 1 ya. Kita tes. Nah, berhasil. Yang tampil elektronik saja. Reusable design kita buktikan, tapi dengan beda ID-nya. ID JDC nomor 2 furniture 2. Nah, meja belajar ya. Kalau 3 teman-teman apa? Makanan ada susu ya kalau nggak salah ya. Ya, biskuit ya. Oke ya. Minuman, apakah sudah ada minuman? Minuman nomor 4 ya. Kosong. Kalau kita klik sign 1 sampai 4 misalnya 5, tetap dianggap kosong ya, karena memang belum ada produk yang berjenis ID kan. Nomor berapa? Nomor 5 adanya 1 sampai 4, tapi 4 di sini kosong gitu ya. Baik, demikian ya teman-teman cara membuat prosedur dengan menerima satu parameter atau satu argumen ya. Baik, selanjutnya teman-teman ya, selanjutnya ada sampel membuat prosedur dengan banyak parameter. Nah, ini contohnya pas input ya. Pas input kan banyak kolomnya, kode, produk. Ya, ini bukan field name, bukan kolom nih teman-teman, tapi variabel-variabel. Jadi di teorinya kita bisa mendeklarasikan variabel-variabel sesuai dengan kebutuhan beserta tipe datanya, gitu ya. Baik, teman-teman ya. Kalau kita mau input produk, kita wajib ada kode, ada nama produknya, ini variabelnya, ada harganya, ada stoknya yang sama stok nih ya, ada fotonya juga sama, tapi kan nggak wajib diisi. Lalu ada ID, ada jenis ID-nya. Ini kalau kita lihat teman-teman, memang demikian. Kalau mau input produk, nanti ID kan otomatis auto increment, kode, nama, harga, stok, foto dan jenis ya. Berarti teman-teman ya, kita delimiternya balikin lagi. Ya, delimiternya diubah menjadi double dollar lagi. Oke, create teman-teman prosedur, namanya input produk. Nah, misalnya gitu ya, input produk. Nah, tapi parameternya banyak, bukan hanya satu, banyak, lebih dari satu parameter atau argumen. Saya enter aja ya. Yang pertama dia kode. Ya, ini kan kode ya. Misalnya teman-teman ya, kode juga boleh. Kode bertipe data char 4 misalnya ya. Lalu koma. Habis kode apa? Namanya. Nih, nama prod ya, ikutin thread boleh, enggak juga apa-apa ya. Varchar ya, misalnya berapa nih teman-teman? Lihat database sih ya. Di deskripsinya ya, katakan 50 gitu ya. Lalu ada harga HRG, saya bedakan nih dengan field name-nya. HRG tipe datanya double. Lalu stok samain, tipe datanya integer. Lalu habis stok foto, samain aja ya, foto varchar 50, tapi ini nggak wajib diisi. Koma terakhir ID jenis ya, IDJ gitu ya teman-teman, bertipe data integer. Nah, berarti prosedur input produk memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 parameter dengan tipe data berbeda-beda dan nama variabel gitu ya. Nama variabel, tipe data. Tidak mesti sama dengan nama field atau nama kolom. Ada yang sama sih, contohnya kode, stok, foto ada yang sama nih ya, sama. Tapi yang lain beda, nggak apa-apa. Ini kan variabel, mendeklarasikan variabel. Ya, tutup kurung. Ya, ini input produk, buka kurung, tutup kurung, berarti menerima 1, 2, 3, 4, 5, 6 parameter. Enter. Ya, nggak muat ya. Cuma satu baris nggak apa-apa. Setelah itu teman-teman bikin.
Ya, setelah membuat ya parameter fungsinya begin sama end, lalu query-nya seperti biasa ya. Query-nya seperti biasa. Begin, mulai. Ya, udah query-nya biasa. Insert into, ini query biasa ya, teman-teman. Ini query biasa. Insert into produk ya, teman-teman ya. Buka kurung. Nah, ini sebutkan nama filenya sesuai nama fil. Ada kode, ada nama. Ini sesuai yang ada di tabel produk. Tabel ya produk ya. Kode, nama, harga, stok, foto, jenis ID. Nama, terusnya harga, terusnya stok, terusnya foto gitu ya. Terusnya foreign key-nya, jenis ID ya. Dengan data-data values ya, dengan data-data values ya, enter kayak gitu ya teman-teman. Values sebutkan variabel-variabel yang sudah dideklar di fungsi input produk gitu ya. Dengan data-data values buka kurung, sebutin nama variabelnya, kode saat juga ya, ada yang sama ada yang beda nih. Terusnya kalau nama produk prod, ikutin nama variabel di atas ya. Lalu harga HRG ya, HRG stok sama ya teman-teman ya. Lalu foto sama ya, sedangkan jenis ID di sini variabelnya IDJ. ID jenis ya. Dah selesai query-nya, titik koma ya. Titik koma teman-teman, setelah N, lalu delimiternya kita balikin. Nah, untuk manggil fungsinya input produk nanti sesuaikan dengan urutan ya variabel yang sudah di-define sebelumnya, menerima 6 parameter. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini sudah selesai. And ada begin, ada end ya. Tutup delimiternya double dollar. Ya, oke, berhasil. Balikin dulu apa teman-teman, delimiter balikin ke titik koma. Atau nggak diganti dulu karena sekarang lagi belajar fungsi atau prosedur, masih tetap dipakai, nggak apa-apa gitu ya. Boleh kalau belum dibalikin dulu, berarti nanti akhir statement query bukan titik koma karena belum diubah, masih double dollar. Apa perintahnya? So prosedur status teman-teman, kita lihat. Oh, titik koma kan kita biasa titik koma ya. Nah, delimiternya masih double dollar. Oke ya. Ada get produk yang baru gitu ya. Input produk yang baru ya. Baik, manggilnya gimana? Call. Nanti jangan lupa ya, delimiternya masih tetap double dollar. Call input produk. Nah, ya udah diawali dari kode, misalnya susu murni SM01 ya. Lalu teman-teman namanya ya susu murni, susu segar gitu ya. Terusnya urutannya apa aja nih teman-teman? Harga stok ya, harga stok foto ya. Harganya misalnya 25.000 1 liternya misalnya ya. Lalu nih contoh aja, stoknya ya ada 10 liter misalnya ya teman-teman ya. Nama filenya, file gambarnya kosongin boleh gini, atau sebutin susu ya underscore murni ya, bebas teman-teman ya, ini nama filenya ya, susu titik jpg gitu ya. Nanti misalnya buat di aplikasi mau ditampilkan foto produknya, silakan gitu ya. Lalu teman-teman susu minuman ya, minuman itu jenisnya nomor 4 ya. Kalau makanan 3, 1 elektronik, 2 furniture ya teman-teman ya. Enter, titik koma, enter. Masih double dollar ya, belum titik koma. Delimiternya belum kita ubah, masih delimiternya double dollar ya. Nggak apa-apa, belum diubah dulu ya. Enter. Ya, untuk menampilkan produk tadi ada fungsi apa teman-teman? Atau mau nambah lagi boleh. Misalnya madu murni ya, madu murni 01, ini madu murni ya misalnya ya. Ini minuman juga nih ya teman-teman ya. Harganya misalnya 150.000 per liternya ya. Lalu stoknya ada misalnya 15 liter. Ini nama filenya madu.jpg. Nanti mungkin untuk foto produk ya di aplikasinya. Jenisnya nomor 4 ya. Delimiternya belum diubah, masih double dollar ya, karena titik koma karena belum diubah nih ya. Masuk 2
fungsi show produk ya, atau call get produk. Tadi ada get produk ya, get produk dengan ID jenisnya nomor 4 ya. Sekarang ada yang baru ya, call get produk minuman nomor 4 ya. Akhir statementnya belum titik koma, masih delimiternya double dollar. Nah ya, yang baru sudah masuk gitu ya teman-teman. Kalau mau manggil semuanya call show produk gitu ya, call show produk tanpa parameter. Nah semuanya dapat gitu ya teman-teman ya. Berhasil kita membuat prosedur dengan menerima lebih dari satu parameter. Kalau dibuat fungsinya ada 6 parameter dengan tipe datanya masing-masing, maka di sini pun dimasukkan ya, memanggil fungsinya dengan 6 parameter dengan tipe datanya masing-masing. Oke. Baik teman-teman, delimiternya masih sama ya, double dollar ujungnya, belum kita balikin ke titik koma. Ya, kita lihat lagi. Sekarang contoh terakhir dengan pengembalian nilai, ada return value-nya ya. Di sini tidak ada kaitannya sama query, tapi di sini contoh yang ada return value-nya, ada pengembalian nilai ya. Contohnya mencari total harga. Ya nanti mungkin pas input pesanan kan ya, atau di pesanan memang belum ada total harga sih ya. Kalau ada nanti kita pakai fungsi ini ya. Intinya fungsinya mengembalikan nilai. Ada return value-nya. Return value-nya nanti ini. Ya, total kan, total harga satuan dikali jumlah yang dibeli di pesanan. Nanti misalnya tadi madu 150, belinya 2 liter, harusnya nanti 300.000 gitu ya. Nanti nilai kembaliannya diselect dari variabel yang diset terakhir kalinya. Di sini ada keyword in sama out. In artinya nanti parameter yang dimasukkan, out ya nanti teman-teman hasil dari ya variabel-variabel yang dimasukkan, hasil operasi dari variabel-variabel yang dioperasikan. Misalnya yang dioperasikan di sini harga sama jumlah. Ya benar, total harga kan rumusnya harga satuan dikali jumlah yang dipesan atau yang dibeli ya. Nanti untuk mendapatkan nilai kembaliannya, return value-nya nanti dengan select action nama variabel yang sudah diset di sini gitu ya, di out gitu ya. Baik teman-teman ya, nanti delimiternya balikin lagi ya. Nanti cara manggilnya total harga, nama fungsinya 24. Ini jangan 24, mungkin ini harganya, harganya 2. Ini harganya misalnya 25.000. Ya, ada yang salah ketik, mohon maaf. 25.000 ya. Misalnya ini kalau yang 25 itu kalau nggak salah biskuit ya. Nanti totalnya berarti 200.000 ya. Nanti untuk menampilkan totalnya berarti select apa yang kita sebutkan variabel barunya di fungsi total harga. Misalnya total harga gitu ya. Baik teman-teman, kita coba ya. Delimiternya masih teman-teman? Masih double dollar, jadi kita nggak ubah lagi. Create prosedur mana? Nah, create prosedur. Misalnya total harga. Ini camel case polanya ya. Jadi seperti unduk unta ya. Jadi kecilnya besar, awalnya kecil, ya nanti kata keduanya besar. Harga satuan misalnya nanti 3 kata berarti S-nya besar. Seperti unduk unta ya. Camel case ya. Nah, menerima 3 parameter, tapi yang in 2, yang out 1. Yang in teman-teman, yang dimasukkan pertama harga satuannya. Harsat ya. Ya bebas, seperti pendata double ya. Terusnya yang in mau diturunin ke bawah nggak apa-apa teman-teman, samping juga boleh. In lagi jumlah yang dibeli, JML ini integer. Kalau bilangan pecahan float ya, ini kebetulan kita buat integer saja. Yang outnya nanti teman-teman yang berupa outputnya, ada input ada output. Outnya misalnya teman-teman total gitu ya, bertipe data misalnya ya double gitu ya. Menerima 3 parameter ya, total harga menerima 3 parameter. Yang in 2 ya, berarti yang atas teman-teman by default ini in semua ya. Kalau nggak disebutkan ini by default in semua nih. Ini input produk in kan dimasukkan ya. Cuma kalau ada output nanti ada keyword outnya gitu ya. Mulai
begin. Mulai begin teman-teman, ya seperti di dalam slide begin ada n, ngeset variabel baru total dari out ini, harga dikali jumlah, nanti untuk return value-nya select nama variabelnya dari yang sudah di set sebelumnya. Gitu, ini total ya. Oke, kita ikutin boleh. Total begin, ya set. Kita set total sama dengan total harga sama dengan teman-teman apa? Harga satuan harsat dikalikan apa teman-teman jumlah yang dipesan, titik koma, ya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk menampilkan atau return value-nya dengan select nama variabel di atasnya. Berarti ini select teman-teman add akyong total gitu ya, ada kecil semua ya, ikuti yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, and lalu teman-teman double dollar perimeternya ya, and double dollar berakhir. Oke, berhasil. Delimiternya kita ubah deh, kita balikin ya, delimiter teman-teman ya, titik koma lagi ya. Oke, coba show apa tadi perintahnya, menampilkan prosedur yang sudah dibuat. Show prosedur, misalnya tadi status ya, show prosedur berbesar semua boleh ya, kecil besar kecil boleh. Show prosedur status. Nah, ada yang baru namanya apa teman-teman? Total harga ya. Kita panggil call. Tadi nama prosedurnya apa teman-teman? Total harga ya. Ya, total harga. Koma. Ya, cara manggilnya gimana teman-teman? Ya, ada variabel baru nanti untuk mendapatkan hasil. Misalnya di sini tohar ya, kita nanti disesuaikan ya. Tohar sudah ada belum? Belum ada ya. Oke, teman-teman call, misalnya tadi madu harga satuannya 150.000 ya, lalu belinya misalnya 4, kan hasilnya harus 600.000 ya. Nanti outputnya disimpan oleh misalnya total harga tohar ya. Oke, ketika call manggil fungsi prosedur begitu. Oke, no. Nah, untuk mendapatkan total harganya baru select nama variabel outputnya apa nih, tohar ya, total harganya. Select akyong tohar, harusnya berapa teman-teman? 150.000 kali 4 ya, nanti 600.000 gitu ya. Tohar udah penting semua ya. Tohar total harga. Hasilnya ya, total pembelian atau pesanan dari madu yang harga per liternya 150.000, belinya 4 liter, total tagihannya berapa? 600.000 rupiah. Demikian ya teman-teman pembahasan tentang prosedur ya yang ada di DBMS MySQL atau MariaDB. Pada video selanjutnya insyaallah kita akan belajar trigger ya, fungsi nanti fungsi yang men-trigger nanti transaksi lainnya gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.